Siapa yang sungguh menyadari bahwa tanpa Yesus hidup ini tidak berarti. Amin. Amin. Tidak ada Yesus, hidup tidak ada artinya. Satu-satunya yang saya takuti dalam hidup adalah hidup tanpa Yesus. Satu-satunya yang saya takuti, yang membuat saya gemetar ketakutan adalah jika Roh Kudus meninggalkan saya. Itu saja, tidak ada yang lain. Manusia boleh meninggalkan kita, manusia boleh saja menghina kita, manusia saja bisa melupakan kita. Orang-orang terkasih, tidak ada waktu kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu sebabnya hanya dialah yang kita harapkan dalam hidup ini. Saudara, hari ini walaupun musik di belakang sepi, tapi tidak ada, saudara, tidak mengurangi kerinduan kita akan Tuhan. Kita berdoa supaya nanti sore jemaat yang tidak datang bisa hadir bersama-sama. Kerinduan kita, Adulam ini adalah untuk menjadi prajurit Tuhan dalam doa. Saya tidak peduli saudara adalah anggota atau hanya simpatisan, tidak peduli saya. Yang paling saya pedulikan adalah semakin banyak yang berdoa. Semakin banyak yang berdoa, semakin banyak kuasa. Amin. Ketika 2026 ini berteriak seperti Goliat di hadapan saudara, adalah kasih Kristus. Saya bersyukur sekali tahun 2021 tadi kalau tidak salah, hambanya Evangelis Daltoni pergi ke beberapa orang di istana, bertemu dengan para pemimpin di sana, pada Jenderal Muldoko pada waktu itu sebagai kepala staf presiden dan sebagainya, dan dia terus berbicara ke negara ini, saudara, tentang ketahanan pangan. Saudara, ada podcastnya itu ketika beliau ketemu dengan Muldoko tahun 2021, dan kalau sekarang sudah tidak ada yang menyoroti saudara karena dia datang saja. Saudara, dan puji Tuhan, untung saja pemerintah menangkap perkataannya. Karena saudara, sekarang yang paling ditunggu itu adalah TikTok hamba Tuhan ini. Pada tahun itu hampir tidak lulus SMTK, saudara. Hampir tidak lulus, diluluskan aja dia itu. Karena orang ngajar ini dia tidak tahu apa-apa. Tapi saudara, justru dia tidak ada titel, diluluskan saja hampir tidak dipakai, dia yang Tuhan pakai hari ini. Tidak ada satu pendeta pun di Indonesia ini yang sangat didengar suaranya selain beliau. Itu sebabnya saudara, kita memasuki masa resesi. Seperti yang saya katakan, bulan 3 adalah masa yang sulit, dan puncaknya nanti kata hamba Tuhan itu adalah bulan 6, saudara. Yang saya tahu hanya tahun 2026, mulainya bulan 3. Puncaknya saya tidak tahu. Dan hamba Tuhan itu berkata puncak dari krisis ini 2026. Kalau saudara masih ingat, masih ada di media sosial saya, 2025 sampai 2028 adalah masa susah. Selain itu apa Pak Gembala? Pelan-pelan kita menanjak, saudara. Tapi bagi yang berdoa ada perlindungan. Amin. Amin. Beritahu teman saudara di kiri kanan, bagi yang berdoa ada perlindungan. Amin. Amin. Beritahu dia, beritahu. Karena hari ini saudara, mungkin saudara tidak menyadari harga sedang terus pelan-pelan naik. Sama seperti sebuah penelitian terhadap seekor kodok, satu jenis kodok yang sering pernah saya beritahu saudara, bahwa ada sebuah percobaan. Seekor kodok dimasukkan ke air panas, dia langsung loncat keluar menyelamatkan diri kalaupun bisa. Dia akan meronta, dia akan memberontak. Tapi kalau kodok yang dimasukkan di air yang dingin, air yang biasa, kemudian diletakkan di atas api, saudara, di kompor, dipanasin pelan-pelan, dia tidak akan meloncat sampai dia mati terpanggang. Hari ini seperti itu saudara. Banyak orang yang tidak menyadari, bahkan mengolok-olok krisis ini. Saudara, sekarang sudah sejak berapa tahun lalu, sejak saya katakan 2024-2023, harga terus naik tanpa kita sadari. Dan saudara, hari ini saudara, emas naik sudah mencapai 3 juta kalau tidak salah. Atau dia akan naik turun gitu. Ya kan? Terus naik turun. Tapi di atas tahun 2030 emas sudah sangat mahal. Jadi saudara,
Perang sekarang seperti yang sering saya katakan, perang akan mengakibatkan kesusahan. Sekarang perang saudara di Timur Tengah. Saudara pikir itu sesuatu yang di sana perangnya, tidak susah kita di sini. Saya mau kasih tahu, Selat Hormuz sedang ditutup. Kapal-kapal yang mengangkut minyak lalu lintas di situ. Kalau ada yang berani ditembak saudara. Baru-baru ini saya lihat ada yang ditembak di tanker kapal minyak. Akhirnya apa saudara? Minyak akan mencapai $200 per barel. Itu mahal sekali. Sekarang kemarin lalu berapa? Itu $77. Naiknya 3 kali lipat hampir saudara. Jadi saudara bayangkan harga bensin nanti. Kalau bensin naik, semua naik. Saya hanya mempersiapkan saudara, Anda menakut-nakuti. Tetapi kalau kita berdoa itu tidak ada dampak apa-apa bagi kita. Amin. Amin. Karena kita bisa makan pisang, makan ubi, makan pohon pun kalau perlu kita rebus. Ada satu teman saya bilang, kalau kayu jabuk itu dikasih susu kental manis cap junjung, katanya enak juga itu. Coba saudara ambil kayu, kasih kayu lapuk, kasih susu situ, enak juga itu saudara. Begini itu bisa mengisi perut kita. Tapi saudara, satu hal yang saya beritahu pada saudara, saya sedang tidak menakut-nakuti saudara, karena itu sudah di depan mata, sudah kita jalani hari ini. Dulu senang-senang kita kalau beli kopi Kapten 1 kotak. Sekarang cobalah beli 1 otak. Saudara, kita beli kapal api dulu belasan ribu, sekarang kopi kapal api 25.000. Saudara, kita tidak sadar harga sedang naik, kesusahan sedang datang, kita tidak sadar. Ketika orang menjerit, ketika demo-demo terjadi nanti, saudara lihat apa yang saya katakan berapa tahun lalu. Demo-demo, kerusuhan, kudeta, pengambil alihan kekuasaan akan terjadi seluruhnya. Sudah sedang terjadi hari ini saudara, dan tahun lalu. Jadi saudara dikasih Kristus, indahnya, enaknya kita yang mengenal Tuhan, kita tahu sebelum itu terjadi. Itu enaknya saudara. Jadi ketika itu terjadi, engkau tidak kaget, engkau tidak marah, engkau tidak kecewa sama Tuhan, karena engkau sudah dipersiapkan. Kalau saudara masih ingat, saya selalu katakan simpan uang. Jangan ngafe terus, jangan ke kafe terus saudara. Simpan uang, simpan, nabung. Saudara mungkin berkata, Pak Gembala gampang aja tuh, gaji saya keluar setiap bulan. Saya mau kasih tahu, daerah-daerah suatu hari nanti akan menjerit. Seperti yang saya katakan tahun 2024, anggaran pemerintah akan menurun. Saudara akan lihat, karena untuk membiayai Indonesia, apalagi kita yang perusahaannya berapa aja, kita punya perusahaan ini di Malinau nih. Saudara, kalau perusahaan di hulu tutup, bergantung sama pemerintah aja kita nih. Itu sebabnya hari ini saudara, saya rindu mengajak Anda berdoa, karena Allah berjanji hanya mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti itu artinya berdoa di hadirat Tuhan, hanya mereka yang luput. Saudara berkata gini, Pak Gembala, panen orang Malinau nih Pak Gembala, berlimpah-limpah. Saya mau kasih tahu, ninja akan datang. Padi-padi yang di lumbung tiba-tiba hilang. Sawit-sawit akan kedatangan ninja. Saya katakan itu tahun lalu. Saudara mungkin enggak ada Pak Gembala, bawa padi-padi yang di ladang sana. Bahkan di rumah akan dicuri orang waktu saudara jalan. Banyak Pak, berapa lama padinya bertahan kita makan? Ya kan? Berapa lama? Pak Tong sekarang sedang nanam sudah Pak ya? Nanam. Karena apa? Kesusahan sudah ada di depan mata. Perang itu mengakibatkan suplai bahan makanan. Dari dulu tepung itu penghasilnya itu Rusia sama Ukraina. Sekarang itu dari berapa tahun lalu ditutup saudara, makanya tepung sempat naik harganya. Dan desas-desus Selat Hormuz di daerah Iran sana itu ditutup, itu akan membuat semua pedagang panik dan mereka akan menaikkan sendiri harga barang, harga makanan dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, saya menggugah saudara, banyak PHK. Tahun 2021 saya mulai katakan banyak PHK. Salah satu sponsor
kami untuk penginjilan, saudara. Tahun lalu dia berkata, Pak, saya masuk daftar PHK. Seperti yang Bapak peringatkan tahun lalu banyak PHK. Dan sekarang dia sudah tidak kerja, saudara. Dia tidak bisa mengirim lagi untuk Injil, saudara. Biasanya dia kirim minimal 1 juta untuk Injil. Sekarang sudah tidak. Saya bilang dari dulu, saudara yang dari Kelapis masih ingat saya khotbahkan, tanam sawit, tanam sawit, tanam sawit. Berapa harga sawit sekarang? Hanya mereka yang jaya hari ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari dengarkan firman Tuhan. Mari dengarkan apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan. Itu tidak bohong. Kami mempertaruhkan hidup kami. Kalau saya bohongkan, saya dilempar ke neraka, ya kan? Betul nggak? Ngapain saya mau dilempar ke neraka demi bergaya-gaya di depan sini? Nah, saya memberitahukan saudara-saudara pesan Tuhan supaya saudara siap-siap. Ini Yesus mau datang, bertobat sudah, jadi pendoa sudah. Karena Tuhan melindungi para pendoa. Nah, saudara, hari ini saya mengajak saudara belajar satu bagian penting dari Amsal pasal 3 ayat 8 sampai ayat 9. Amsal pasal 3 ayat 8 sampai 9, saudara. Hari ini kita bicara tentang hulu tuayan. Apa pentingnya hulu tuayan, saudara? Saya ini setiap bulan, saya setiap dikasih uang, apakah itu 10.000, 50.000, 100.000, itu saya hitung. Saya potong 10%-nya kasih Tuhan. Itu persembahan khusus untuk Tuhan. Saudara, ada satu hamba Tuhan, sekarang dia hamba Tuhan. Dia dulu masa kecilnya begitu kacau, begitu susah. Dia umur 10 tahun diusir bapaknya. Entah kenapa sejak kecil dia dipukul, dia selalu dipersalahkan bapaknya, dia yang paling kakak. Jadi 10 tahun dia keluar dari rumah, diusir, tidak diterima lagi karena bapaknya pemabuk, saudara. Nah, ketika dia keluar, dia masuk geng. Dia hidup dengan narkoba, dia hidup dengan kejahatan, dipenjara berapa kali, saudara dikasih Tuhan, dipenjara berapa kali, dan menjual narkoba, membunuh dan segala macam, saudara. Begitu jahat, karena kepahitan ditolak ayahnya. Satu hari, saudara, Tuhan terus-menerus berbicara pada Yesus. Yesus, itu sebabnya saya memberitahu, ketika kau kehilangan ayahmu, kehilangan ayah ibumu, ingat Yesus bersama engkau. Itu orang tua sejati kita. Nah, saudara, jadi Yesus seringkali datang kepada dia, tapi dia menolak. Bapak saya aja begini, apalagi kau, kayak gitu, yang ada hubungan darah dengan saya. Dia tidak tahu Tuhan yang ciptakan dia. Nah, saudara, suatu hari Tuhan Yesus berkata, jangan keluar. Teman-temannya, ayo kita pesta. Ya, saudara, jadi teman-temannya, gengnya, kalau bilang geng di Amerika itu parah, saudara. Teman-temannya duduk di luar, ayo kita pergi pesta. Tapi dia dengar suara Tuhan Yesus, jangan keluar, jangan keluar. Kalau kau keluar, kau tidak akan kembali lagi. Kau langsung mati. Saudara, dia tidak keluar. Seandainya dia keluar, mungkin dia ditembak di sana, saudara, atau celaka dan sebagainya. Jadi teman-temannya pergi dan dia tinggal di rumah. Ketika dia tinggal di rumah, tiba-tiba rohnya keluar dari badannya. Ada 6 setan, saudara, yang dikasih Tuhan datang. Dan ketika rohnya keluar melayang-layang gitu, dibawa dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu dia masuk alam maut. Saudara, alam maut dan neraka beda. Saya mau kasih tahu, saudara, neraka belum ada sekarang. Neraka itu nanti. Yang pertama masuk neraka itu nabi palsu dan binatang buas yang 66 itu. Itu pertama masuk neraka, nabi palsu dan 666. Nanti setelah 1000 tahun baru iblis dilemparkan ke neraka. Jadi neraka belum ada sekarang. Yang sekarang ada alam maut. Apa itu alam maut, Bapak Ibu Saudara? Yaitu tempat roh orang mati itu disimpan, ditawan. Tapi waktu Yesus bangkit, dia membawa tawanan-tawanan itu, bawa mereka ke Firdaus. Ya, jadi saudara, tidak ada orang benar di alam maut. Di alam maut hanya orang berdosa. Nah, di alam maut memang setan ada sekarang. Karena alam maut tidak ada efek sama setan. Nanti setan di akhir zaman dilempar ke neraka. Jadi neraka dengan Hades beda. Ya, jadi neraka itu adalah lautan api, sedangkan Hades, alam maut, tempat penjara roh-roh orang mati di luar Yesus. Jadi dia masuk sana, saudara, gelap. Kemudian kalau ada sel-sel tempat api keluar membakar dan setan-setan menyiksa orang-orang berdosa itu, saudara, baru kelihatan.
dia dengar jeritan, bau mayat, kemudian debu, abu di sepanjang jalan ini. Dia tidak bisa menoleh ke belakang. Saudara, walaupun dia tahu ada Yesus di sana, tapi dia terus jalan diiringi 6 setan yang menjijikkan ini, saudara. Saya mau kasih setan-setan itu tampil menjijikkan walaupun mereka malaikat. Nah, saudara dikasih Tuhan, dia sampai di satu tempat. Ada sepeti-peti mati dan ada lubang-lubang kayak gitu, dan setan-setan algojo menyiksa dia, saudara, dengan tombak, menombak jantungnya, menombak badannya, membakar dagingnya meleleh. Kemudian setelah semua habis meleleh, dagingnya tumbuh lagi, kemudian dibakar berulang-ulang 24 jam, tidak berhenti, saudara, disiksa. Kemudian dia lihat itu, Yesus memberitahu orang yang dalam peti itu adalah seorang pendeta. Wih, kaget dia. Gimana mungkin ada pendeta di alam maut? Bagaimana mungkin yang melayani Tuhan itu ada di alam maut? Saudara, yang dia katakan, pendeta ini adalah pencuri. Wow, gimana dia mencuri? Dia mengambil persembahan yang dikhususkan untuk aku, yaitu persepuluhan. Saudara, jadi dia ambil sesuka-suka dia, saudara, karena persepuluhan di gereja itu miliaran, bukan kayak kita. Dia beli jam mewah, Rolex, dia beli untuk bermewah-mewah. Kalau ada orang kasih persepuluhan, saya paling cukup untuk beli makan 1-2 hari, biasanya kayak gitu. Tapi pendeta ini membeli Rolex berapa miliar, saudara, berapa ratus juta, beli mobil-mobil Ferrari dan sebagainya, saudara, dikasih Tuhan. Dan ketika dia mati, saudara, dikasih Tuhan, walaupun dia pernah melayani Tuhan, semua pelayanannya dilupakan Tuhan karena dosanya tidak bertobat sampai dia mati. Apakah saya tidak berdosa? Seperti saya kata, saya orang paling berdosa yang pernah saya kenal. Saya tidak tahu dosanya Cici, saya tidak tahu dosanya Amer, saya tidak tahu dosanya Enda. Saya jalani hidup setiap hari, hidup yang saya tahu hidup saya. Saya orang berdosa, tapi bedanya Tuhan ampuni saya. Setiap saya tahu saya berdosa, Tuhan ampuni saya. Dan 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kamu mengaku dosamu, bukan disembunyikan, bukan jaga wibawa, bukan mau hebat dilihat orang. Kalau kau mengaku dosamu, maka Yesus itu setia dan adil. Setia, ia mengampuni engkau. Mengampuni artinya tidak memukul engkau. Mengampuni segala dosamu, diampuni, engkau tidak dipukul. Makanya dalam Alkitab kata itu, kalau saudara nonton film kerajaan-kerajaan, orang-orang yang mau dihukum berkata pada raja, Raja, have mercy on me. Kasihanilah aku. Jadi kata mengampuni, mercy, artinya engkau diampuni, engkau tidak dipukul, engkau tidak dihukum. Artinya 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengaku aja, bukan berdiri di sini, saya berdosa segala macam, enggak. Ini kadang-kadang orang kesini mau dilihat orang. Makanya saya selalu hati-hati mengizinkan orang kesaksian. Itu pamer diri daripada bertobat, saudara. Makanya saudara sering dengar kata-kata ini, semua dosa sudah saya lakukan, hanya satu aja, membunuh. Saudara, salah. Halo, siapa yang tidak pernah membunuh di sini? Coba angkat tangan. Saya mau suruh perbaiki teologi. Coba angkat tangan yang tidak pernah membunuh. Yang tidak pernah membunuh, coba angkat tangan. Tidak ada yang pernah membunuh, coba angkat tangan. Jadi saudaranya yang tidak pernah membunuh, angkat tangan. Oke. Yang pernah membunuh, angkat tangan. Yang gue bingung tuh. Buka 1 Yohanes 3:15. Satu orang buka. Saya mau perbaiki teologi saudara hari ini, supaya jangan sembarang ngomong lagi depan sini. 1 Yohanes 3:15. Coba satu orang baca, berdiri dan baca. Silakan, cepat. Nanti lama kita makan. Karena pagi itu langsung kita makan. Silakan. Tuh, lambat. 1 Yohanes 3:15. Ada yang mau baca? Menawang saya tadi ya. Saya gajilah satu orang baca. Satu orang baca, silakan berdiri. Kita tolong. Siapa? Oke, silakan Pak. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak pernah membenci saudaranya? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah membenci saudaranya? Coba angkat tangan.
Saya pernah. Saya pernah. Berarti Anda pembunuh. Betul. Sesuai Alkitab, berarti Anda pembunuh. Ya. Jadi kalau nanti kesaksian jangan bilang semua dosa sudah saya lakukan dengan bangganya, dengan tidak ada kayak saya nih, saya lah yang paling berdosa dia. Haleluya, dosa saya. Pujilah dosa saya. Tapi saya satu aja yang saya udah buat, saya tidak pernah membunuh. Ayatnya gimana? Jadi kalau engkau membenci saudaramu, bahkan tidak mengampuni dia sampai sekarang, benci disinilah kebencian yang tetap. Setiap kita pasti jujurlah, ada yang membenci, ya kan? Pasangannya, dosa jojo, pasangannya pasti kamu pernah benci pasanganmu minimal 1 bulan, 1 tahun. Kata membenci di sana membenci yang lama. Karena membenci Kristen itu kayak gini. Janganlah, apa ada yang tahu ayatnya? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berapa kali matahari terbenam masih juga kau marah sama saudara? Halo? Betul? Oh, enggak, saya ini pernah marah Pak Gembala, suci saya ini, paling saya tumbuk orang aja. Jadi kamu tumbuk orang dengan apa? Dengan cinta. Ya, saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara, kalau saudara berkata engkau tidak berdosa, engkau menipu dirimu sendiri. Dan ada satu dosa yang tidak disadari dalam Kristen. Dosa dengan keuangan. Nah, itu saudara hati-hati. Saudara dikasih Kristus. Saya ini kan tidak ada gaji nih. Ada gaji. Boleh tidak saya tidak kasih perpuluhan kalau orang kasih uang dengan saya? Jadi 2 minggu ini saudara, saya minta uang sama Tuhan itu dengan mencucurkan air mata. Saya biasanya hari Senin atau Selasa saya berdoa, Tuhan, itu biasanya jam 2 pagi. Beri kami makan minggu ini. Beri kami uang Tuhan. Beri saya uang. Kemarin anak saya rupanya masuk di prestasi taekwondo. Jadi banyak alat yang dibeli. Katanya bilang kirim 360.000 untuk beli alat ini untuk mungkin dia mau ikut bertanding ke apakah. Anak saya itu yang kumpau tuh kayak bapaknya itu baru aja sabuk umum unyu-unyu apa tuh. Jadi dia ikut pertandingan mungkin 360. Saudara saya nangis, tidak ada uang saya Tuhan. Saya sayang sekali dan anak saya, ya kan? Saya kalau anak-anak saya sakit itu saya urus habis-habisan. Mungkin saudara yang pernah lihat, saya akan urus anak-anak saya. Ini saya tinggal istri di rumah sedang sakit. Bayangkan susah dan marahnya saya yang jalan ini saudara. Sambil berdoa supaya Tuhan supaya penyakitnya tidak lewat. Kalau sudah mulai muntah tuh, sudahlah IGD kami selain. Ini saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya kirim uang 360, saya nangis sama Tuhan. Tuhan kasih saya uang. Alkon rusak lagi Tuhan. Beli alkon lah sudah. Baru diperbaiki kemarin rusak lagi. Saudara, saya capek rasanya angkat air. Saudara saya minta Tuhan kirimkan saya uang. Saudara, terjadi besoknya Tuhan kirim uang. Ya kan? Ketika Tuhan kirim uang 1 juta, 1,5 umpamanya, saya boleh enggak kasih persepuluhan? Kira-kira menurut Anda boleh enggak saya enggak kasih persepuluhan? Kalau saya enggak kasih persepuluhan artinya saya mencuri. Saudara mungkin anggap itu remeh. Bangsa Israel kalah dalam pertempuran dengan satu kota kecil. Setelah mereka runtuhkan Yeriko, Yeriko yang pagar anunya itu, benteng pagarnya itu bisa dilewati 2 kereta kuda, saudara. Kereta bisa dilewati 2 mobil berpapasan, ini bisa. Saking tebalnya Yeriko, mereka takut orang besar-besar di sana. Tapi mereka hanya nyanyi, mereka hanya berdoa, rubuh tembok itu, saudara. Mereka masuk kalah. Kota yang terkenal hebat itu. Besok mereka berperang sama satu negara kecil. Gampang aja nih. Negara kecil nih, kirim berapa aja hantam mereka. Saudara, belum mereka sampai di 10 tentara kecil itu lari, banyak yang mati. Karena apa? Karena Akhan mengambil milik Tuhan. Saudara. Nah, coba lihat dulu sebelum kita Amsal tadi. Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 supaya sekarang mulai hari suruh berubah. Pak Gembala gak kasih persepuluhan.
ya kan? Sampai sekarang membantu 6 penginjil, membantu 4 anak sekolah mahasiswa STT. Saya tidak pernah berhenti itu, saudara. Saya katakan Tuhan, saya tidak akan berhenti. Balik di pasal 3 ayat 8. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Bayangkan saudara, boleh tidak manusia menipu Allah? Ngeri bahasanya Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jelas kata Alkitab, bukan kata pendeta supaya ada persepuluhan. Nah, ada persembahan di gereja ini. Ada itu di kotak di sana kalau saudara mau kasih. Entah kasih pun tidak apa-apa. Tapi Alkitab berkata, ini untuk kebaikan saudara. Kalau saya tidak kasih tahu, saya tidak sayang saudara. Ya kan? Kamu telah kena kutuk. Karena apa kutuknya? Karena persepuluhan dan persembahan khusus. Dan hari ini kita buat salah satu persembahan khusus, yaitu ulu tuayan. Siapa yang buat padi silahkan. Puji Tuhan. Ada 2 ton kayaknya di belakang itu. Cukup. Ada tahun lalu masih ada yang dari Kelapis. Padi-padi itu, saudara, karena sudah lama tidak kami giling, puji Tuhan. Mami saya tuh punya banyak ayam, punya banyak bebek, bisa untuk memberikan. Kalau tidak ada itu, saudara, kami aja susah makan, apalagi ternak-ternak itu. Tapi Alkitab berkata, kalau kamu mau diberkati, ayat 10. Mari kita baca sama-sama ayat 10. Mari supaya Anda mengerti. 2, 3. Bawalah seluruh. Berapa banyak? Seluruh. 2, 3. Persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan tes saya. Semua hal lain tidak boleh uji Tuhan. Imanmu tidak boleh uji Tuhan. Tidak boleh. Karena yang memuji Tuhan itu mencobai Tuhan. Yesus saja enggak. Kamu loncat dari sini. Oh, saya tidak mau memuji Tuhan. Anda bayangkan, waktu dia jadi manusia, dia tidak mau memuji Tuhan. Tapi dalam keuangan, silakan aja tes. Tes saya, kata Tuhan. Nah, 2 dari firman Tuhan. 3. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu apa? Dan sampai Tuhan mau saya berkelimpahan. Katakan begitu. 2, 3. Allah tidak mau Anda berkekurangan. Halo, amin. Saya tidak gaji, tidak ada gaji, masih bisa memberkati orang lain. Halo, amin, amin. Katakan pada teman di kiri kanannya, Tuhan mau kamu berkelimpahan. Amin, amin. Percaya itu? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bangkitkan imanmu supaya kamu percaya. Asal kamu memberi itu, kata Tuhan, bagian dia, dan baik itu persembahan khusus, maka ia akan membuka tingkap. Jadi saudara, ada begitu banyak tingkap-tingkap. Di tingkap itu pintu. Kalau zaman dulu, Bapak kalau buat pondok pasti ada tuh pondok begini, kemudian kita ambil kayu, kita angkat dikit, kita taruh begitu, pancangnya terbuka, jadi jendela besar gitu ya. Jadi tingkap ini adalah windows, jendela-jendela yang dibuka bagi Anda. Kalau saudara berkata, Tuhan aku membutuhkan kesembuhan, Tuhan membuka jendela kesehatan. Tuhan aku membutuhkan makanan, Tuhan buka jendela makanan, buka jendela kendaraan, buka jendela kebutuhan lain, pakaian dan segala macam. Tuhan bisa buka jendela, tetapi kuncinya di tangan saudara. Amin. Halo, halo, katakan amin. Ini Roh Kudus yang bicara pada saudara melalui saya. Tingkap-tingkap langit di surga itu, kuncinya saudara yang pegang. Yesus berkata, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Dan apa kuncinya? Persembahan khusus, persembahan persepuluhan.
Saya sedang tidak minta uang pada saudara. Oh, yang bicara Tuhan. Kalau saudara langgar, saya tidak apa-apa. Tapi Tuhan yang membuka tingkap langit itu berkata, engkau tidak membukanya, kami tidak bisa membukanya. Saudara nih, ini rahasia yang saya sekarang baru tahu. Ini baru tahu nih. Silakan saudara catat. Kalau keselamatan, pintunya itu, saudara, grendelnya, kuncinya itu dari dalam dirimu juga. Yesus mengetuk dari luar, saudara, engkau yang buka untuk keselamatan. Tapi untuk berkat, saudara, engkau yang megang kuncinya, Tuhan yang bukanya bagimu. Halo, saudara nangkap ini? Nangkap? Kuncinya di mana? Kunci berkatnya di mana? Kalau keselamatan di dalammu, tetapi kalau kunci berkat di luarnya. Halo, ini Pak Yesus, ini pintu no? Pintu. Kalau kunci keselamatan, saudara, ini hanya dibuka dari dalam. Yesus mengetuk di luar, ya kan? Kamu ketuk di luar, ya kan? Yesus mengetuk di luar dan kau buka kuncinya. Tuhan silakan masuk dalam hati. Tapi untuk berkat adalah kuncinya saudara pegang. Halo, kuncinya saudara pegang, tapi yang membuka adalah Tuhan. Engkau berada di luar berkatnya, di luar. Ini gudang berkatnya, ini saudara. Tapi keselamatan di dalammu, saudara, dan Yesus yang masuk. Tapi kalau kunci berkat, engkau di luar, setelah itu dibuka pintu bagimu. Halo? Jadi kuncinya siapa yang pegang? Amin? Siapa yang pegang tadi kuncinya? Melalui persembahan. Siapa yang kasih persembahan? Siapa? Anda, amin. Kita yang kasih persembahan khusus dan persembahan persepuluhan, ya kan? Saudara bayangkan nggak? Kita kirim penginjil keluar, dana 2 juta aja dikirim. Kira-kira bisa hidup nggak? Biaya anaknya segala macam. Gereja Kemenjil bangga-bangga hanya 2 juta dikasih saudara. Anaknya gimana sekolah? Itulah guna persembahan. Pelayan pekerjaan Tuhan di gerejamu biayanya berapa? Bahkan ada gereja besar sekarang di sini, ratusan juta pemasukan, pusing gaji gembalanya. Saudara, kita tidak pusing gaji gembala di sini. Tidak ada gaji gembala. Tapi kita setelah ini umpamanya bayar gedung ini 1 juta. Setelah itu bayar kendaraan. Ini puji Tuhan keluarganya Pak Boy ini yang berkorban membayar kendaraan, saudara, untuk rental mobil ngangkut itu. Tepuk tangan dulu untuk melihat Tuhan yang berkati keluarganya, saudara. Kemudian setelah itu nanti kita puasa nggak kita nih? Puasa kan? Kita buka puasa, saudara. Saudara itu bisa sampai 900 kata bendahara bayar makanan itu. Tapi untuk sekarang kita bawa makanan, saudara. Saya tadi ada buat makanan juga, saya pesan melalui WBNDA tadi. Dia yang buat. Saya berdoa supaya dia dikuatkan, saudara. Saya tinggal pesan capcay aja nanti. Padahal keluarga kami tidak punya sumber keuangan. Tapi saya mati bagi uang. Halo? Saya injak-injak mamon di bawah kaki saya. Jadi dia tidak berkuasa atas saya. Saya yang memegang kuncinya. Jangan berikan kunci berkatmu sama setan, karena dia penipu. Tuhan, nah ini yang Tuhan ajarin sudah. Ya, ikut aja, ngalir aja ya. Amin. Lain khotbah yang saya siapkan tadi. Lihat firman Tuhan. Lukas 16 ayat 11. Ini dia. Tuhan. Saya tadi siap khotbah lain yang Tuhan, ya sudahlah jalan. Ayat 11. Lukas 16 ayat 11. Nah, kita baca sama-sama. Ayo belajar yuk. 2, 3. Ulangi 3. Jadi jikalau kalau dengan mamon, yaitu
uang yang dikuasai oleh dunia, kalau mamon, uang yang tidak jujur, Alkitab berkata dia tidak jujur, bahasa lainnya tidak adil. Artinya nih, si mamon, si uang nih, gimana dia tidak adil Pak Gembala? Saya tanya saudara, kalau mamon itu, kalau uang itu adil, dia datang kemana? Kalau dia adil, seharusnya dia ada di tangan siapa? Kalau uang itu adil, seharusnya dia ada di tangan siapa? Tangan orang miskin, betul nggak? Saya belajar, kalau uang itu adil, dia akan datang pada orang miskin. Ih, kasihan orang miskin, kita kasih uang miskin, uang pada orang miskin. Tapi kenyataannya uang kemana? Uang datang kemana? Kepada orang. Makanya ada istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Salah ngerti maksudnya? Adil enggak dia? Kalau dia adil, dia datang kepada orang miskin. Tidak ada orang susah di dunia. Tetapi kenyataannya dia datang kepada orang yang tidak membutuhkan. Kira-kira umpamanya orang terkaya di dunia sekarang, kekayaannya tuh 800 miliar dolar atau berapa triliun itu, Elon Musk. Kira-kira sekali makan dia bayar berapa kira-kira sekali makan? Masa habis 1 miliar dia makan? Dia makan emas sekali, kemudian sayurnya, kamu sayur apa nih? Saya sayur berlian, saya hari itu makan berlian, kerup patah giginya bro. Ngerti mas saya? Seandainya uang sebesar itu dibagi-bagi pada orang miskin seluruhnya, tidak ada kesusahan. Tetapi mamon datang kepada orang-orang yang menyembah dia. Saya ulangi lagi. Uang hanya datang kepada orang yang menyembah dia. Bahkan kadang-kadang dia lari dari orang-orang yang menyembah dia sekalipun. Saudara dikasih Tuhan, hari saudara belajar, saudara mau diberkati, jangan lupa uang Tuhan, jangan lupa milik Tuhan. Saya jadi teladannya. Jadi saudara kalau saudara berkhotbah di sini, saudara tidak melakukannya, saudara rasanya gimana tuh munafik? Tapi saya melakukannya. Saudara di sini sudah tahu. Kalau ada orang sakit, kita langsung kumpul uang. Ayo kita kumpul dana, bantu orang tuanya, bantu si anu sakit, bantu. Saya duluan, walaupun tidak besar, 100.000, paling besar 200.000. Saya pernah kasih 500. Waktu itu 500.000 itu paling besar. Waktu ada uang, waktu ada orang sakit, saudara. Saya bayangkan. Saya pernah kasih 1 juta. Saya ingat itu. Itu persembahan khusus, saudara. Saya tidak hanya kasih persepuluhan, saya kasih persembahan khusus. Saya ingat buah rambutan saya di kebun itu pertama kali berbuah. Tahu gak saudara? Saya tidak makan. Saya bilang sama Mbak Bantuan Urus Daerah Mataram, pergi kalian ambil buah itu. Saudara, sedikit aja mereka ambil, habis dimakan kalong itu semua. Ketika saya kadang-kadang berkumpau menerapkan habis-habisan firman Tuhan, kadang-kadang saya gitu saudara, kadang-kadang. Seharusnya saya hanya kasih berapa lah ini ya untuk kalian makan, ya kan? Tidak mungkin kan Pak Atong kasih semua hasil padinya, tidak kan seberapa aja. Itulah persembahan khusus untuk Tuhan. Itu namanya persembahan khusus. Selain persepuluhan disebut persembahan khusus. Jadi banyak ada saudara kita di sini yang sakit, kita bantu dia 50.000, 1.000, 5.000 sebagainya. Itu persembahan khususnya bagi Tuhan. Loh, yang terima kan si anu Pak Gembala, si anu kan yang terima uang itu. Iya, saudara melakukannya menaati perintah Tuhan, artinya saudara memberikannya untuk Tuhan, Tuhan memberikannya kepada anak-anaknya yang sakit. Amin. Saudara ngerti jalurnya sekarang? Umpamanya Silo sakit, terlalu kuat dia pukul drum umpamanya terpelanting di situ, bawa ke rumah sakit. Kira-kira uangnya, kalau kita bantu Silo, kira-kira uangnya dikasih sama siapa? Sama orang tuanya, betul? Masa bisa Silo, kamu bayar nanti dokter ya? Dimakannya uang itu saudara, ya kan? Atau dimasukin ke telinganya. Kemarin harus dioperasi,
buang itu 2 biji kacang, kalau 1 enggak apa-apa, ini 2 dimasukkannya. Dia pikir handset kacang itu kan. Kita enggak kasih uang itu sama Silo, itu akan dirobeknya. Tapi kita kasih kepada Pak Boy, kita kasih pada Ibu Enda, karena mereka yang bayarnya. Demikian juga jalurnya kepada Tuhan. Waktu seorang sakit, kita kasih persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberikannya kepada anak-anaknya yang membutuhkan. Itu jalurnya. Jadi saudara jangan katakan, wah saya sudah kasih persepuluhan. Bendahara, mana persepuluhan saya? Kok ada catatannya? Saudara, tidak usah engkau mau tahu apa yang kau berikan. Jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dibuat oleh kananmu tentang persembahan. Karena berkatmu hilang. Halo, saya ngajar soal tentang keuangan karena masuk tahun susah. Nah Tuhan yang mau suruh belajar ini adalah, jadi nanti buat aja judulnya persembahan persebulan dan persembahan khusus. Tuhan ajar saudara hari ini karena Anda sedang berada di masa kesusahan, dan dampak dari persembahan ini instan. Kalau kau kasih, Tuhan kasih, gitu maksudnya. Dia tidak tes lagi. Tunggu lagi 16 tahun lagi ya. Tuh saudara meninggal, saudara kita sudah meninggoy, baru dia balas. Oh enggak. Detik kamu beri, Tuhan berkata, aku memberikannya kepadamu. Aku akan membalas engkau. Tapi ingat ini catat. Di balik semua kebaikan Tuhan, ada namanya penguasa dunia ini. Siapa penguasa dunia ini? Setan yang mencurinya dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Harusnya manusia yang berkuasa, dia cemburu dengan manusia, dia hancurkan manusia lewat penipuan. Dia berperang, berserlah, ditipu, dia jadi penguasa dunia ini. Saudara jadi budak-budaknya dalam dosa, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, macam-macam. Budaknya setan yang mengalahkan kita. Kemudian Yesus turun, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, kita kembali ke posisi semula. Tetapi setan tetap pegang kuasa atas dunia ini. Itu sebabnya kita dan setan bertempur sampai akhir zaman. Itu saudara, dialah yang menghalang-halangi berkatmu. Catat baik-baik. Tuhan tidak pernah menghalangi berkatmu. Dia tidak pernah menguji kau dengan yang berat-berat. Dia memberi, tapi di tengah jalan setan menghadang berkat-berkatmu. Ia mencuri berkat-berkatmu. Bagaimana cara setan mencuri? Ini ngalir nih. Gimana cara setan mencuri Tuhan? Ini dia. Ya. Aduh, indahnya dalam Roh Kudus gitu-gitu. Matius 13 saja. Ayat 4. Matius 13 ayat 4. Matius 13 ayat 4. Saya harap sudah catat semua ayat tadi, karena ini tanpa saya siapkan. Matius 13. Dan coba mulai itu ya. Saya baca ayat 1. Ayat 2. Bukan. Ayat 3 lah. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi Tuhan tuh senang ilustrasi. Kalau dia ngajar tuh kasih cerita dia. Ya dong. Wah, apa cerita? Pendeta sekarang bilang, apa tuh banyak cerita? Tidak ada isinya. Yesus cerita, ya kan? Kalau kita tuh sudah sok pintar tuh, apalagi SS3, S4, S5-nya, wih, kumpau gitu tuh. Ya 3. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Oke. Dan ayat yang ke-19. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan, ya kan? Kemudian saya lihat di dalam
Itu satu hal yang sama, tapi luar biasa artinya. Ayat 12, Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya firman-Nya, ya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, firman itu ditabur, tetapi dibiarkan tergeletak di jalanan. Di jalanan di mana seseorang lewat, kalau dia pas di tempat di tanah yang ditanam, apa kita nyangkul, kasih tanam kacang panjangnya, kita lempar masuk itu, kemudian kita akan tutup itu supaya burung tidak melihatnya bijinya. Tetapi kalau kita menabur dan menganggapnya sesuatu yang tidak penting, kita tidak memberi perhatian, kita tidak melakukan firman itu sama dengan firman yang dibiarkan di pinggir jalan, lalu datanglah iblis mencurinya. Segala sesuatu yang di luar dari yang dibajak Tuhan akan dicuri iblis. Kalau kau biarkan firman itu sembarangan, mengkritiknya, memprotesnya, tidak memperhatikan, ya kan? Sekarang ini saudara, saya tidak larang kita pakai HP, tapi seringkali ketika firman diberitakan, kita lihat media sosial dicuri. Makanya kau pulang dari gereja, beban beratnya masih ada karena apa? Dicuri setan benihnya firman. Itu cara setan mencuri berkatmu gitu. Karena dari firmanlah segala yang kau butuhkan datang. Amin. Ulangi. Apa cara Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bagaimana cara dia buatnya? Apa yang dibuat duluan? Balok, batu, atau apa? Gimana cara dia buat bumi aja? Bagaimana cara dia buat bintang-bintang yang lebih besar dari bumi? Gimana cara Tuhan? Bicara. Apa bicara? Firman. Itu sebabnya Anda harus menghargai firman. Karena kalau firman itu selalu pegang teguh, selalu dan goyang oleh apapun, dia berbuah. Ketika dia bertumbuh, angin datang mau mematakannya, suruh pancang, suruh lindungi. Hari ini firman-firman yang lalu-lalu suruh dengar. Kemudian datang hari susah, datang pencobaan, datang kesulitan. Suruh berkata, ya kayaknya tidak mungkinlah firman itu terjadi. Ya kayaknya suruh mengabaikan firman, datang setan dicabut. Yang sudah tumbuh pun bisa dicabut. Karena engkau tidak menjaganya dengan doa. Kau tidak menjaganya dengan percaya hari demi hari. Saudara, ketika saya mengeluarkan pernyataan, saya mendoakannya. Saudara masih ingat berapa waktu lalu saya katakan berdoa untuk kecelakaan lalu lintas. Saudara, itu tidak sembarangan tuh. Itu seperti saudara melihat blitz, gitu. Wih, kecelakaan. Saya kasih tahu tim doa supaya tidak hanya saya sendiri yang berdoa. Nah saudara, kalau saudara tidak berdoa, akan lebih banyak kecelakaan yang bahkan membawa maut yang terjadi hari itu. Saudara, hari besoknya berapa kecelakaan lalu lintas? Itu pun diminimalisir karena doa-doa saudara. Tidak tahu ada apakah saudara berdoa untuk itu. Tapi saudara, seperti itulah cara kerjanya. Ketika sesuatu dinyatakan, berdoa. Ketika firman saudara dengar, berdoa. Tuhan, Kau berkata kalau memberi persepuluhan, kalau memberikan persembahan khusus, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan tolong. Dan mana dia Tuhan? Coba saudara datang ke Pak Bupati dan berkata, Pak Bupati mana? Pak Gubernur, Pak Presiden. Pak Presiden mana janjimu yang waktu kampanye dulu mana? Saudara akan dibuang sama pas pampres. Kita harus dengan sopan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan sesuatu. Sekarang Tuhan, aku menanti-nanti jawabannya. Tuhan sudah mengirim di jalan. Detik engkau memintanya, Tuhan sudah kirim. Loh, kok tidak sampai-sampai sudah berapa tahun nih Pak Gembala? Ada masalah di jalan. Setan. Kalau kau sudah mulai kecewa, kalau kau sudah marah, sudahlah, tertahanlah tuh di sana. Tapi kalau kau mendoakannya terus-terus kayak khotbah saya minggu-minggu lalu itu,
Tidak jemu-jemu maka Yesus bilang, oh anjing pun, kalian ini anjing nggak bisa dapat. Dan Tuhan berkata apa? Perempuan itu berkata apa? Tuhan, anjing pun menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, itu dia makan. Bilang perempuan itu. Apa kata Yesus? Besar imanmu nih bu. Bu, besar imanmu. Mulutmu mengatakan iman, bukan ngomel. Saudara, besar imanmu, jadilah sesuai perkataanmu. Bukan dia berkata, berpulanglah, aku mengatakan anakmu sembuh. Tidak. Yesus berkata, karena perkataanmu itu, setannya sudah lari. Halo, kuncinya 1-2 senti di bawah hidung. Mulut. Katakan mulut. Jangan pakai ngomong sembarangan itu mulut. Jangan pakai untuk maki-maki. Jangan pakai untuk membunuh. Jangan pakai untuk menghancurkan orang. Karena ketika engkau menghancurkan orang, lebih dulu engkau dihancurkan oleh kata-katamu. Kunci itu di mulutmu. Dimanapun engkau pergi, saya selalu bilang, ada satu penekan saya, kalau kamu jalan ya, ingat sebutkan darah Yesus terus. Ya Om katanya. Karena dia perjalanan naik gunung, turun hutan dan sebagainya. Harus pejabat di hutan-hutan sana. Sebut darah Yesus. Mulut. Semua dengan mulut. Kadang-kadang dengan hati orang percaya. Baik. Saya lihat ayat itu supaya saudara hati percaya. Ini semua isi nih saudara. Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Ini kasih tanda di Alkitabmu, kasih tanda di HPmu, kasih di wallpaper di depan HPmu. Ayat 10. Ini isinya. Ini isi semua nih. Kalau ubi ini batang sama tungnya nih. Baca sama-sama 2, 3. Karena dan dibenarkan. 3. Dan kalau hatimu saudara percaya, ya betul, dalam hati nih, percaya dalam pikiran, percaya. Kata Tuhan, mantap, kata Tuhan. Iya, begitu dia nak. Tetapi kalau mulutmu tidak bergerak, tidak ada yang terjadi. Halo? Kalau rasa kantuk datangi, usir dalam nama Yesus. Saya tidak mau ngantuk ini ayat, karena ini isi semua. Kalau saya khotbah ini sesuatu yang tidak saya siapkan, itu berarti roh Tuhan yang memberi inspirasi terus. Lagi, kalau kamu percaya dengan hatimu, yes, benar, iya mantap, kamu orang benar, iya mantap. Tapi kalau mulut belum ngikut, tidak ada yang terjadi. Halo, ini contoh paling sederhana menurut Yakobus. Kalau Yakobus, umpamanya, ya kan, Egi sakit. Ya kan, oh iya, percayalah dalam hati nih, pastilah Tuhan akan sembuhkan dia. Pulang saudara, pergi saudara lihat dia kan, oh ya, pulang. Kalau Anda tidak tumpang tangan atas dia, mendoakan dia, tidak ada yang terjadi. Halo? Kalau saudara tangkap semua firman hari ini, saudara akan diubahkan. Percayalah. Karena ini tidak berasal dari saya, tidak saya siapkan. Kalau sesuatu hanya kau pikirkan, gua mantap. Tapi kalau tidak membuktikannya dengan kata-kata inilah. Coba nih, datang ada orang kerasukan. Pulang saudara. Keluar setannya. Apa dia bilang? Setan pun bingung. Maksudnya kita ngapain? Ini apa nih?
Tapi kalau kau berkata, setan, demi nama Yesus keluar, kau pergi, iman bekerja. Udah, iman percaya membuat engkau datang. Perkataan membuat setan pergi. Ih, saya harap suruh catat kata-kata saya. Iman membuat engkau datang melihat yang kerasukan itu. Perkataan membuat setannya pergi. Halo. Amin. Amin. Saudara ngerti maksud saya? Iman, kepercayaan membuat engkau datang melihat orang yang sakit. Tapi perkataan membuat penyakit pergi, setan pergi, kesusahan pergi, apapun selesai. Itu sebabnya saudara, dikasih Yesus Kristus, mari ucapkan kata-kata berkat dengan mulutmu. Saya ingatkan sekali lagi, orang Israel tidak dibunuh semuanya di padang gurun itu, tidak sampai masuk tanah Kanaan, bukan karena mereka berzina, menyembah berhala dan sebagainya. Masih ada sisa mereka. Waktu mereka menyembah berhala, tidak semuanya dibinasakan. Tapi sekali mereka ngomel, sekali mereka mulai mengeluh, menggerutu, sekali mereka mulai, apa istilah kita tuh, mulai kritik sana sini dengan Tuhan, Tuhan berkata, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk, bahkan Musa pun tidak masuk, kata. Hanya 2 yang masuk, Yosua dan Kaleb bersama anak-anak para pemberontak itu. Semua yang umur di bawah 20 tahun itu akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi di atas yang keluar dari Mesir, kalian semua akan mati di padang gurun ini, kata Tuhan. Gara-gara apa? Mereka menyembah Baal, menyembah setan, dan gara-gara mereka bersungut-sungut. Ya. Enggak. Kalau Alkitab berkata, ya, sekarang beda sekarang. Baik laki perempuan sama aja, suka ngomel. Salomo nulis gini, lebih baik tinggal lihat. Kemarin saya bercanda sama istri saya, 2 hari lalu ketawa deh. Lebih baik tinggal dengan lebih baik tinggal di atap rumah daripada serumah dengan istri yang cerewet. Ketawa dia, pergilah kau di atas atap tuh, katanya. Karena saya bercanda aja dengan dia. Saudara-saudara, ndak laki ndak perempuan sekarang sama aja. Suka ngomelnya sama, suka apanya sama, iya kan? Hati-hati. Jangankan istrimu, jangankan suamimu. Kenapa anak-anak tidak betah di rumah? Mulut bapaknya, mulut mamanya. Halo? Tidak memberkati, malah mengutuk. Bahkan gara-gara mulut, bahkan Tuhan pun pergi dari engkau. Karena menurut perkataanmu, engkau dihakimi, kata Tuhan. Banyak sekarang pendeta, hamba-hamba Tuhan, balana tepen, ngomong sembarang. Saya mau kasih tahu pada saudara, mereka akan dihakimi pada waktunya kalau tidak bertobat. Saudara kasih Kristus, saya harap suruh belajar karena semua ini isi semua hari ini. Isi semua hari ini. Belajar, pakai mulut yang benar, hidup dalam kebenaran, saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Pasti dia marah karena dikurung. Cobalah saudara dikurung kalau tidak marah, ya kan? Ya kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Kenapa hatimu dijaga? Kenapa? Karena apa yang ada dalam hatimu akan keluar dari mulutmu. Halo? Halo? Ada teman kami dulu, sering saya bilang, biar mulut saya ini jelek, baik hati saya ini, katanya. Betul gak itu saudara? Teman sekelas kami dulu tuh, waktu SD, SMP. Biar mulut saya ini jelek, bagus hati saya ini. Betul gak itu saudara? Kalau mulutmu jelek, mati di dalamnya jelek, kenal kita. Lagi. Lihat, terakhir ya saya janji nih. Jam 11 sudah nih. Ini kan, saya dengar suara bunyi sepir apa rupanya sakit perut. Saya ngomong apa tadi?
keluar. Saya ini bukan orang menghafal. Matius 15 ayat 11 dan 18. Matius pasal 15. Coba lihat ini, perhatikan ini baik-baik. Adalah baik-baik ya. Dengarkanlah dan camkan. Kata camkanlah itu perhatikan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ayat 18. Ayat 17 dan 18. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di WC, di toilet? Ayat 18-nya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Coba sekarang evaluasi, gimana cara saya pakai mulut saya selama ini? Memberkati atau mengutuk? Kalau kamu mengutuk itu bukan kena orang, kembali sama kamu. Kenapa saya susah? Kenapa saya tidak diberkati? Mungkin ini masalah kita, mulut. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara ngerti kebenaran ini? Ini dahsyat. Ini saudara. Saudara meludah. Ini andaikan ini mulut yang jahat, perkataan kotor, mulut sama orang. Dan itu kembali kepada siapa? Kepadamu. Kembali kepadamu. Entahkah saudara ini kayak di Tuhan? Kalau di mukamu ada ludah, penuh mukamu sama ludah, berlendir lagi. Saya mau kasih tahu. Terus engkau ke kantor bupati, engkau ketemu Pak Camat, engkau ketemu pejabat, engkau ketemu presiden. Kira-kira mau enggak dia terima Anda dengan muka penuh ludah? Halo? Gimana kira-kira? Dosa yang diludah, saudara. Saya itu, pokoknya kalau anak-anak lagi flu dulu waktu kecil, mereka baru hamburan itu di mukanya. Begini kan mereka tuh, baru begini kayak kumis paraden gitu kan. Itu menjijikan bagi saya, nggak mau saya lihatnya. Saya ambil tisu, saya lap sama tisu basah. Waktu engkau mengatakan hal jahat kepada orang, perkataan jahat itu kembali kepadamu menjadi dosa. Itu menjijikkan bagi Allah, dia tidak mau melihat engkau. Karena mata Tuhan tidak bisa melihat dosa. Kalau dia tidak melihat kau lagi, karena itu menjijikkan bagi dia, ada tembok antara engkau. Tembok itu hanya setipis ludah kutuk. Halo? Tidak perlu tembok Jericho menghalangi antara engkau dengan Allah. Kata-katamu aja jadi tembok sudah zup. Tuhan tidak bisa masuk, bukan karena dia kurang maha kuasa, tetapi ada hukum yang melarang dia melakukan itu, dan hukum itu dia tetapkan sendiri. Kalau engkau dalam kenajisan, engkau tidak punya hubungan dengan Allah. Kalau engkau dalam dosa, engkau tidak punya hubungan dengan Allah. Jadi mulai hari ini bertobat dengan mulutmu, amin. Karena itu pintu, karena itu kunci berkatmu, mulutmu. Semudah itu aja. Tuhan, saya butuh uang untuk buat kaki lima untuk kami berdoa, Tuhan. 25-30 juta, saudara. Saya butuh Tuhan, kirim Tuhan. Orang-orang mengirim. Sekarang kita pakai untuk berdoa. Karena saya jaga mulut saya untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tapi kalau saya mengatakan marah, saya marah dengan anak-anak saya langsung bertobat waktu itu. Wih, kata-katanya Tuhan ampuni saya. Saya ambil minyak, saya urapi anak saya berkata, saya bilang, darah Yesus batalkan kutuk atas anak saya. Saya bapak yang tidak baik, saya bapak yang jahat, saudara. Tapi saya belajar hari demi hari. Saudara mengeluarkan kata-kata kutuk, jangan harap dia yang kena, kembali kepada saudara. Lebih baik saudara memberkati dia, kembali ke sini berkat 2 kali lipat. Kalau kau berkati orang, kau diberkati 2 kali lipat dari apa yang kau beri. Saya harap saudara belajar hari ini. Amin. Amin. Amin.
Saudara belajar hari ini? Amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan, bukan saya, angkat tangannya. Ya kan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sedikit kita yang hadir hari ini, sayang sekali yang lain tidak hadir ya. Tapi ada videonya, nanti mereka belajar dari sana. Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari silakan Bapak.